Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, mari senantiasa kita memanjatkan dan memperbanyak syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan pada kita, utamanya nikmat Islam. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir bersilaturahim, ada yang via offline, ada yang mungkin online. Moga-moga pertemuan kita ini pada kesempatan pagi hari ini bisa banyak membawa barokah manfaat buat kita fid dunya wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita habibina wa syafi'ina wa qudwatina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Tidak lupa kami berwasiat kepada diri kami pribadi, juga kepada seluruh yang hadir, yang bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Mari senantiasa kita meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagian dari motivasi kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu adalah sebagaimana yang sering disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang hadir ya ke dalam satu majelis ilmu, maka balasannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan baginya menuju ke surga ya, karena majelis ilmu ini memberikan banyak panduan ya tentang bagaimana ibadah yang benar ya, bagaimana muamalah yang benar, amal-amal yang sah dan lain-lain. Jadi insya Allah ketika kita sering menghadiri majelis-majelis ilmu, bagian dari kita berupaya memudahkan jalan kita menuju ke surga. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang barangkali agak sensitif ya, masalah hutang piutang. Temanya adalah agar hutang piutang ini bisa berbuah pahala. Kenapa kami sampaikan demikian? Karena biasanya hutang piutang ini buahnya tidak baik. Urusan hutang piutang ini buahnya tidak baik ya. Jadi kalau kita berbicara masalah hutang piutang itu apakah lebih banyak cerita sedih apa senangnya? Ya, biasanya itu lebih banyak cerita sedih, cerita duka lara. Bagi orang yang berhutang, maka posisi sebagai orang yang berhutang itu satu, dia akan menghilangkan kehormatan. Orang kalau punya hutang ya biasanya itu kehormatannya tergadai ya, kehormatannya tergadai. Jadi bertemu dengan pihak-pihak yang memberikan hutang, dia punya beban berat ya, boro-boro bisa kepalanya tegak ya. Dia kadang-kadang dari jauh mau ketemu saja sudah ingin menghindar ya. Jadi biasanya seperti itu. Apalagi misalnya ada perbedaan-perbedaan prinsip, perbedaan pendapat ya, karena dirinya punya beban, maka agak sulit, agak sungkan untuk mengungkapkannya. Jadi memang orang kalau punya hutang kehormatannya tergadai. Kemudian yang lain hidupnya tidak tenang. Ya, orang-orang yang punya hutang ini hidupnya seringkali tidak tenang. Ya. Jadi siang malam itu pikirannya gelisah. Jadi orang punya hutang seperti itu. Ya, hutang sedikit aja begitu, apalagi hutang yang banyak. Ya. Apalagi kalau situasi kondisi membuat dirinya semakin sulit untuk menyelesaikan urusan hutang-hutangnya, tambah lama tambah gelisah. Tambah berat lagi ketika ada urusan-urusan yang dijadikan jaminan. Ya, kalau misalnya batas sekian waktu yang belum dipenuhi, jatuh temponya belum bisa terselesaikan, maka siap-siap jaminannya menghilang. Ya. Jadi memang urusan hutang piutang itu menimbulkan kegelisahan. Urusan hutang piutang juga berpotensi menghilangkan keberkahan harta. Jadi harta ini mestinya menjadi sarana kita untuk tolong menolong. Harta ini bisa menjadi sarana bagi kita untuk mencari pahala ya, tetapi karena adanya hutang itu keberkahan harta ini bisa jadi hilang. Ya, jadi memang urusan hutang piutang bagi orang yang
berhutang ini berat ya. Karena itu pastikan ketika kita memang hutang, memang ada urusan yang benar-benar penting ya. Jadi tidak kemudian jadi jambalan ya, bahwa sedikit-sedikit minta tolong, sedikit-sedikit minta hutang ya. Apalagi untuk perkara-perkara yang bukan perkara primer ya, itu perkara sekunder atau bahkan tersier ya. Jadi karena bahayanya memang nyata. Ini masalah hutang piutang. Dan salah satu yang sering disampaikan ya barangkali dalam medsos itu, hutang piutang adalah salah satu alat merusak ukhuwah yang paling efektif ya. Jadi kalau kita punya hubungan yang akrab, yang baik, terus kemudian tiba-tiba karena satu dan lain hal itu ada urusan hutang piutang, maka hubungan yang tadinya akrab itu jadi dingin jadi dingin, bahkan kadang-kadang jadi menjauh. Ini bagi orang yang berhutang, urusannya banyak ini. Nah, termasuk juga bagi orang-orang yang memberikan hutang. Ya, orang-orang yang memberikan hutang ini juga kadang-kadang itu membawa kerusakan itu, ya, membawa kerusakan. Boleh jadi dia akan menimbulkan kezaliman. Ya, jadi urusan hutang piutang bagi dia itu akan menimbulkan kezaliman. Ya, mungkin karena dia mengambil lebih dari yang semestinya. Jadi hutangnya berapa, ngambilnya berapa, ya. Jadi jatuh temponya sama saja, kadang-kadang itu ada kelebihan yang diminta, apalagi ketika jatuh temponya belum bisa terpenuhi. Nah, itu adalah kezaliman. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala dengan tegas melarang kezaliman ya bagi kita semua. Ya. Jadi ini bagi orang yang berhutang, orang memberikan hutang. Ya. Terus kemudian juga bagi orang yang memberikan hutang boleh jadi dia akan menimbulkan dosa. Ya. Dia akan menimbulkan banyak dosa. Karena memang saat menagih mungkin caranya kasar, ya, saat menagih mungkin merusak kehormatan orang, ya. Jadi ini adalah dosa-dosa yang ditimbulkan bagi orang-orang yang memberikan hutang, kadang-kadang begitu. Ya, lebih parah lagi, bukan dia yang memberikan hutang, tapi dia yang kena dosanya, ya, para debt collector, ya, karena cara nagihnya yang tidak baik. Ya, jadi ini tambah parah itu ya, profesi-profesi yang kemudian perlu kita jauhi, ya, kita cari alternatif yang lain. Jadi ini adalah bahaya-bahaya bagi orang yang memberikan hutang. Yang ketiga, boleh jadi dia menjadi orang yang apatis. Ya, hutangnya tidak bisa dibayar, direlakan, sudah tidak apa-apa, nggak usah dibayar. Tapi kemudian dia menjadi abai ketika orang tersebut butuh bantuan. Ya, jadi silakan hutangnya nggak bayar, nggak apa-apa, saya ikhlaskan. Ya. Tetapi jangan sampai minta tolong lagi ke saya, kira-kira begitu. Jadi ini yang terjadi bagi urusan orang utang piutang, bagi orang yang memberikan hutang. Jadi ini memang bahaya sekali urusan seperti ini. Nah, urusan utang piutang ini akrab dengan kehidupan kita, ya. Jadi baik itu orang kaya maupun orang miskin. Jadi jangan dianggap bahwa urusan utang piutang ini hanya orang miskin saja. Orang kaya juga urusannya banyak terlibat urusan utang piutang. Ya. Dan kalau situasinya seperti ini, sesuatu yang akrab dengan kita menimbulkan banyak dosa, ini bahaya. Ya, semestinya sesuatu yang akrab terbiasa kita lakukan ini bisa menjadi sumber pahala. Ya, tetapi malah sesuatu yang akrab terbiasa dengan kita malah kemudian menjadi dosa, dan ini perkara-perkara yang memang perlu kita perhatikan dengan baik, ya. Kenapa kemudian banyak menimbulkan dosa seperti ini? Karena memang semestinya akad hutang piutang yang paling utama itu adalah ta'awun. Ya, jadi orang memberikan hutang itu karena dia ingin menolong. Ada orang meminta, biasanya dia itu masih memiliki, ya, tetapi kalau ada orang datang untuk utang, pasti dia itu punya hajat. Karena itu suatu saat Rasulullah pernah bertanya kepada malaikat Jibril, ya, mengapa kok memberi hutang itu lebih tinggi pahalanya ketimbang memberikan sedekah? Ya. Karena orang kalau memberikan sedekah, diberi sedekah, baik itu diminta maupun tidak, orangnya biasanya itu masih memiliki, punya sesuatu. Tapi orang kalau lagi punya, kalau datang kemudian minta diutangi, dia pasti sangat butuh. Ya, jadi memang memberikan hutang atau memberikan piutang kepada orang lain itu pahalanya lebih tinggi ketimbang memberikan sedekah. Ya. Jadi ini yang terjadi kalau kemudian kita ingin hutang piutang ini bisa benar-benar membawa barokah, ya, kita mendapatkan manfaat barokah atas harta, maka caranya adalah kita niati dengan cara ta'awun, ya. Ini prinsip yang pertama. Nah, apa hal yang kemudian utang piutang ini bisa berbuah pahala? Ya.
apa hal di antara hal prinsip yang kemudian hutang piutang ini bisa berbuah pahala. Yang pertama yang harus kita pahami, ya, kita tidak boleh mengambil manfaat atas hutang piutang yang kita lakukan. Di utang 1 juta kembali 1 juta misalnya, ya, utang 100 kembali 100, utang 10 juta kembali 10 juta. Karena setiap manfaat tambahan yang didapatkan dari hutang piutang itu, ya, fahuwa riba, itu adalah riba. Jadi prinsipnya sangat sederhana bahwa setiap manfaat, setiap hutang yang mendatangkan manfaat itu riba. Ya, baik dilakukan secara personal maupun dilakukan oleh institusi, ya. Jadi sekali lagi prinsip hutang piutang itu adalah kita ingin memberikan pertolongan, ya, kepada orang yang kita hutangi. Ya, kalau kemudian mendatangkan manfaat bagi yang memberikan hutang, bagi para kreditur, ya, bagi para krediturnya, maka itu dihitung sebagai riba. Kadang-kadang ada sebagian orang itu memang sengaja, ya, menjadikan hutang ini menjadi profesi, ya, piutang, memberikan piutang ini menjadi profesi, karena memang mereka ingin mendapatkan manfaat atas uang yang dipinjamkan kepada orang lain. Ya, kadang-kadang ada sebagian yang melihat sebenarnya dia tidak punya kemampuan untuk bayar, ya, tetapi memang sengaja ditambah hutang terus begitu, ya, sehingga terjerat hutang. Nah, logikanya biasanya orang itu mudah untuk memberikan hutang ketika melihat bahwa pihak yang dihutang itu punya kemampuan untuk membayar. Tetapi kadang-kadang ada orang yang sebenarnya bisa merasakan, bisa meraba bahwa orang-orang itu tidak punya kemampuan membayar, tetapi terus-menerus diberikan hutang. Ya, biasanya ini ada maksud-maksud lain yang seperti ini. Kita ingat kisahnya Siti Nurbaya barangkali, ya. Jadi orang tuanya itu terus-menerus diberikan hutang, ya, terus sampai akhirnya anaknya diambil, ya, untuk menjadi bagian dari proses pelunasan hutang. Ya, ini memang sesuatu yang berbahaya. Dalam konteks bangsa kadang-kadang juga begitu. Ya, jadi bangsa dalam konteks yang lebih luas, negara kadang-kadang juga seperti itu. Ada negara yang gagal dalam membayar hutang, dan ekonominya tidak baik, ya, tetapi oleh pihak lain terus-menerus diberi hutang. Ya, barangkali ini memang ada bentuk-bentuk penjajahan. Ya. Nanti ada hak-hak eksklusif yang diminta sebagai kompensasi atas kegagalan dari negara tersebut untuk membayar hutang. Jadi baik dalam konteks personal maupun konteks institusi memang hal ini diharamkan, ya. Prinsipnya adalah hutang piutang itu akan mendatangkan pahala ketika pihak yang memberikan hutang ini tidak mengambil manfaat, ya, tidak mengambil manfaat. Manfaat apa saja, ya. Nah, ini kalau disyaratkan. Tetapi kalau tidak disyaratkan, ya, misalnya kita utang kepada satu orang atau satu pihak, ya, tidak ada syarat-syarat tertentu, dan kemudian saat kita mengembalikan itu ada tambahan yang kita berikan, maka ini tidak berdosa untuk diambil. Ya, jadi tidak ada syarat yang memang ditekankan di depan. Jadi tadinya memang hutang 500.000 atau 1 juta, terus kemudian tidak ada syarat apa-apa, ya, tiba-tiba karena kita mungkin ingin berterima kasih, ya, kemudian mengembalikannya mungkin lebih dari itu, ya, kadang-kadang uangnya lebih atau kadang-kadang uangnya sama, tapi terus kemudian kita tambah mungkin ada buah-buahan atau yang lain, maka yang seperti ini rezeki yang baik, ya, rezeki yang baik boleh diambil dan masuk ke dalam golongan orang-orang yang terbaik, ya, karena diantara sabda Rasulullah adalah sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik dalam bayar hutang. Ya, khairukum qada'a. Ya, jadi yang terbaik di antara kalian itu adalah orang-orang yang paling baik dalam membayar hutang. Ya, jadi kita kalau punya hutang maka diperintahkan untuk membayar dengan cara yang terbaik. Ya, misalnya uangnya itu kita kasih yang masih bagus, ya, kayak uang ketika Idul Fitri itu, ya, uangnya masih bagus, bayar utang pakai uangnya udah jelek-jelek gitu, ya. Terus kemudian kita datangi, ya, terus kemudian silaturahim dengan benar, ya, terus kemudian kita memberikan mungkin ada tambahan rezeki yang kita bawakan kepada
pihak yang memberikan kita hutang bagian dari cara kita berterima kasih kepada orang itu karena telah menolong kita, ya. Ini yang pertama. Jadi tidak boleh ada manfaat yang diambil. Kemudian yang kedua, apa di antara syarat bahwa sebuah hutang itu bisa mendatangkan pahala, ya, sebuah piutang bisa mendatangkan pahala, yakni ketika kita bisa memberikan kelonggaran, ya, kelonggaran kepada pihak-pihak yang kita hutangi itu. Jadi namanya usaha, ya, namanya usaha itu penuh dengan ketidakpastian. Tetapi memang ironisnya hal seperti itu tidak tidak menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang memberikan hutang, ya. Pokoknya ada sejumlah uang yang dipinjam kembalinya sekian, ya. Padahal orang yang berusaha itu menghadapi situasi ketidakpastian, kadang untung, kadang rugi, ya. Kadang-kadang bertemu dengan orang yang baik sehingga bisnisnya lancar, kadang-kadang bertemu dengan orang yang tidak baik sehingga bisnisnya bermasalah. Jadi semua resiko itu ditanggung oleh orang yang berhutang itu. Sementara orang memberikan piutang tidak punya resiko sama sekali, ya. Pokoknya harus kembali tanggalnya sekian dan kemudian kembali dalam kondisi dia mendapatkan manfaat, mendapatkan untung. Nah, yang seperti ini tidak benar. Mestinya orang yang memberikan piutang itu, sungguh pun dia tidak mengambil manfaat, dia juga memberikan kelonggaran, memberikan tangguh ketika situasinya belum memungkinkan. Jadi sesuai dengan jatuh tempo yang sudah diperjanjikan di depan, katakanlah sebulan, 2 bulan, 6 bulan, setahun, kemudian datang lagi untuk mengambil, untuk menagih. Tetapi ternyata kondisinya tidak memungkinkan, ya, tidak memungkinkan untuk diambil, ya, mungkin karena usahanya turun, ya, kena pandemi Covid seperti ini dan lain-lain. Maka yang dilakukan adalah memberikan tempo, memberikan kelonggaran waktu, ya, memberikan kelonggaran waktu. Dan ada kabar gembira, ya, bagi orang-orang yang memberikan kelonggaran waktu, ya, bahwa usai jatuh tempo itu dia belum bisa membayar utang, kemudian diberikan kelonggaran waktu, maka setelahnya setiap harinya itu dia mendapatkan sedekah, ya, pahala sedekah senilai dengan jumlah utangnya. Jadi kalau misalnya kita memberikan hutang kepada orang lain, katakanlah, ya, 200, 500, 1 juta, temponya berapa? 6 bulan. Kemudian sampai 6 bulan ini dia tidak bisa membayar hutang, ya, karena satu dan lain hal. Maka sehari setelah 6 bulan, sehari terus begitu, kita akan mendapatkan pahala senilai jumlah uang yang kita hutangkan itu, pahala sedekah, ya, sampai kemudian dia bisa mengembalikan. Jadi bayangkan, makanya orang yang memberikan piutang ini pahalanya sangat besar, melebihi sedekah, ya. Ini bayangkan kalau kita tiap hari mendapatkan hitungan pahala sedekah sejuta, kan kita kalau punya uang segitu juga nggak mungkin sedekah sejuta tiap hari, ya. Tapi terus seperti itu, ya. Ini senangnya orang yang orang yang memberikan piutang, ya. Andai saja mereka mengetahui besarnya pahala yang berpotensi untuk diambil, ya. Tetapi memang dalil-dalil seperti ini semestinya dimiliki, diketahui dan menjadi pegangan bagi orang yang memberikan piutang itu, ya. Jangan sampai kemudian dalil-dalil seperti ini dijadikan pegangan bagi orang-orang yang berhutang. Ya, jadi meskipun dalilnya benar, kalau yang megang salah pihak, ya, atau salah golongan, itu kadang-kadang jadi masalah. Ada orang punya piutang, ya, terus kemudian dia mau nagih, ya, tiba-tiba kemudian dikasih dalil, wah, saya kesini mau ngambil uang, bukan mau ngaji. Nah, ini kan jadi bermasalah, ya. Jadi, tapi ini perlu kita ketahui bersama, ya, supaya urusan utang piutang ini tidak merusak keberkahan harta, ya. Harta semestinya bisa membuat orang bisa jadi dekat, saling silaturahim, ya, tapi terus kemudian menjadi jauh gara-gara utang, ya. Ini yang bagi orang-orang yang memiliki memberikan piutang kepada orang lain, ya, dia bisa memberikan tempo, bisa memberikan tangguh, sehingga memberikan kelonggaran bagi pihak yang sedang kesulitan itu. Atau kalau misalnya dia tidak
dilihat ya setelah diberikan tangguh ternyata tidak punya kemampuan ya, mungkin karena benar-benar bermasalah, mungkin bebannya banyak karena bangkrut dan lain-lain, maka diikhlaskan, itu pahalanya juga semakin besar ya. Ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa di akhirat. Di antaranya adalah orang-orang yang mendapatkan pahala yang besar sekali ya. Sampai orang itu bingung, perasaan saya tidak punya amal-amal yang hebat ya. Ya, hanya pahala-pahala besar itu kan karena kita punya amal-amal unggulan, amal-amal yang hebat yang kita lakukan dengan semangat ya. Perasaan saya nggak punya amal-amal begitu, kok dapat pahala yang seperti ini, sampai dia bingung ya. Akhirnya kemudian dikasih tahu ya bahwa dulu ketika di dunia dia biasa berdagang ya, terus biasa memberikan hutang kepada orang lain. Biasanya dagang itu kan ada terjadi utang piutang antara supplier dengan ininya pedagangnya ya kan, biasanya tidak langsung jatuh tempo kan, tidak langsung cash and carry ya. Kadang-kadang ada urusan utang piutang ya. Dan kemudian pada saatnya utang itu dibayar ternyata dia tidak bisa membayar, kemudian diberikan tempo, dan ketika memang terlihat benar-benar dia tidak bisa memberikan pembayaran melunasi hutang, maka kemudian diikhlaskan. Jadi ternyata mengikhlaskan hutang ini mendapatkan pahala, fadilah, keutamaan yang sangat besar di akhirat ya. Jadi prinsipnya itu kan hutang itu selesai dengan dua cara itu. Jadi namanya hutang itu selesai dengan dua cara. Cara yang pertama itu adalah dilunasi. Dilunasi ini bisa kita lunasi dari diri kita sendiri, bisa juga dilunasi oleh orang lain. Jadi kita punya utang 1 juta, 2 juta ya, kita punya kemampuan melunasi, kita lunasi dengan diri kita sendiri. Atau kadang-kadang kita tidak bisa melunasi, tapi ada orang lain yang berbaik hati untuk melunasinya, selesai juga urusannya. Ya, selesai urusannya, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Ya. Jadi sungguh pun ya, katakanlah misalnya ada orang meninggal, hutangnya banyak, kemudian asetnya semuanya dijual untuk melunasi, ternyata tidak cukup, tapi kemudian ada orang lain yang berbaik hati untuk melunasi, ya urusannya selesai. Di akhirat tidak ada tagih menagih. Ya. Atau yang kedua diikhlaskan, ya diikhlaskan. Jadi utang piutang itu sungguh pun tidak dibayar, tapi kalau sudah diikhlaskan ya sudah selesai juga. Ya, jadi kalau kita tidak bisa pakai cara yang pertama, pakai cara yang kedua. Ya, jadi urusannya bisa selesai. Ya. Ini yang kedua, ya kalau supaya utang piutang itu bisa berbuah pahala, maka yang paling baik itu adalah kita bisa memberikan tempo, bisa memberikan tangguh bagi pihak-pihak yang memang kesulitan dalam membayar hutang ya. Ini yang paling baik, dan ketika dilihat ternyata memang tidak bisa bayar, diikhlaskan ya, diikhlaskan. Insya Allah nanti akan mendapatkan ganti yang lebih baik ya. Kemudian yang ketiga ya, supaya utang piutang itu bisa berbuah pahala itu adalah agar kita semestinya bisa menagih dengan cara yang baik ya, menagih dengan cara yang baik. Karena menagih hutang dengan cara yang baik itu semakin lama semakin sulit untuk diaplikasikan di dunia nyata saat ini ya. Dulu pun ya pernah Rasulullah SAW itu ketemu dengan salah seorang yang dia memberikan hutang. Kami agak lupa orang Yahudi atau orang apa ya. Kemudian tiba-tiba datang dan kemudian menarik sorbannya Rasulullah dengan keras sekali ya. Terus kemudian mengatakan engkau tidak pernah membayar utang dengan benar ya. Terus kemudian sahabat-sahabat begitu kan marah ya, Rasulnya dibegitukan kan marah, tapi terus kemudian diberi isyarat supaya tidak marah dan dimintakan agar utangnya ini dibayar. Walalam bisawab ya, barangkali memang Rasulullah saat itu banyak urusan, banyak pikiran sehingga mungkin agak terlewat ya dalam urusannya membayar hutang. Tapi menagih hutang dengan cara yang tidak baik itu memang dari dulu sudah terjadi. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang ini banyak orang-orang yang menagih hutang dengan cara yang sama sekali tidak baik. Ya. Di antaranya apa? Di antaranya misalnya dengan bawa polisi atau bawa preman. Ya, jadi kadang-kadang datang ke rumah kok bawa polisi, ada apa, urusan apa? Perasaan nggak ada tilang menilang, ya, nggak ada urusan hukum. Tiba-tiba kok ada polisi datang ke rumah. Ternyata dibawa oleh orang-orang pihak-pihak yang memberikan hutang, ya, memberikan piutang kepada dirinya. Kemudian ada misalnya dengan cara intimidasi. Ya, intimidasi ini cara paling lumrah. Ya,
intimidasi yang memberikan tekanan secara psikologis, dikasih waktu berapa hari lagi, kalau berapa hari lagi ini tidak bisa diselesaikan, maka mungkin ada barang-barang yang akan diambil. Padahal sebenarnya biasanya utang begitu sudah ada jaminan juga, entah sertifikat, entah apa ya, entah BPKB, tapi kemudian orangnya maksa lagi, pokoknya tidak bisa bayar, nanti motornya saya ambil lagi. Jadi kadang-kadang itu hutang, orang yang memberikan hutang itu kalau memang tidak benar-benar dilandasi oleh rasa tolong menolong yang tulus, itu bisa kehilangan sifat kemanusiaan itu. Ya, jadi melihat ada orang menderita, tidak ada simpati, tidak ada empati sama sekali. Yang penting adalah bagaimana supaya uangnya bisa kembali. Jadi nggak ada peduli kamu itu menderita apa tidak. Ya. Jadi memang ini berbahaya, urusan-urusan masalah harta, apalagi utang piutang ini sangat berbahaya. Ada lagi misalnya yang lain-lain itu yang agak lumrah itu mematikan listrik gitu. Ya, mematikan listrik ya. Sudah dodok-dodok assalamualaikum, kalau dalam Islam itu 3 kali salam ya sudah, tidak boleh tidak boleh terus kemudian memaksa masuk ya, terus ngintip-ngintip lewat jendela ya, tidak boleh seperti itu. Tetapi kadang-kadang ada sebagian debt collector itu kalau sudah beberapa kali menghubungi ya, terus kemudian tidak ada jawaban, listrik dimatikan. Ya, jadi memaksa orang itu untuk keluar. Ya wallahualam bisawab, ya memang para debt collector ini juga perlu diberikan teknik-teknik menagih dengan cara yang baik. Ya. Kadang-kadang muncul lagi kalau misalnya itu ada SMS blast gitu ya. Jadi biasanya kalau pernah di televisi itu muncul masalah-masalah seperti ini karena masalah utang online ya, utang online. Kemudian dia minta hak untuk mengakses nomor-nomor yang ada di HP-nya. Ketika sampai jangka waktu tempo tertentu, terus kemudian dia tidak bisa bayar, maka semua kontak yang ada di dalamnya itu dikirimi informasi bahwa bahwa si A, si Fulan ini tidak tidak bayar utang. Kalau memang bisa menghubungi, minta dihubungi gitu ya. Yang seperti ini sama sekali tidak baik, ya, merusak kehormatan. Ya, jadi memang kadang-kadang itu ada cara-cara menagih yang tidak manusiawi bahkan ya, yang tidak manusiawi. Nah, semestinya bagi seorang muslim dia itu ketika akan menagih dengan cara-cara yang baik, dengan cara senyum ya, terus kemudian datang ke rumah ya. Terus kemudian kalau ternyata tidak tidak punya kemampuan, sedang ada masalah, didoakan. Ini cara-cara yang baik, moga-moga usahanya bisa lancar. Supaya dengan itu hutangnya juga bisa selesai. Ya. Karena orang tukang tagih itu ya, orang yang punya punya piutang itu dalam posisi menang. Dalam posisi menang, sungguh pun dia kecil, ya krempeng ya, dipukul sekali juga jatuh, tapi dia dalam posisi menang ya. Sedangkan orang yang orang berhutang, dia dalam posisi inferior, posisi kalah ya. Jadi meskipun dia besar ya takut juga ya, karena urusannya dia dalam posisi kalah ya. Jadi sekali lagi cara menagih juga harus yang baik ya. Cara menagihnya yang baik, yang sehingga dengan itu kita bisa mendapatkan pahala dari urusan utang piutang. Tadi ya syaratnya yang pertama itu tidak mengambil manfaat ya, yang kedua itu memberi tempo, memberi tangguh ketika memang belum bisa melunasinya, yang ketiga menagih dengan cara yang baik ya. Kalau yang seperti ini bisa dilakukan, maka hutang piutang insya Allah akan membawa barokah, membawa manfaat ya. Tetapi kalau kemudian cara-caranya tidak seperti ini, maka hutang piutang itu membawa petaka. Dan kita perlu pahami bahwa hadis-hadis yang menjelaskan masalah utang piutang yang dibawa-bawa sampai akhirat itu ya, jadi utang piutang itu, jadi begini, amal kita itu nanti mungkin semuanya tercatat dalam dalam kitab catatan amal ya. Tapi tidak semuanya sampai timbangan ya, tidak semuanya sampai timbangan. Karena apa? Banyak hal ya, mungkin niatnya salah ya. Jadi tercatat tapi niatnya salah ya, sedekah niatnya karena ria misalnya ya. Terus kemudian amal-amal baik niatnya karena salah, itu kemudian tercatat tapi tidak berpahala. Mungkin ada syarat rukun yang tidak terpenuhi ya, sehingga kemudian pahala itu tidak sempurna alias cacat. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan ya, sehingga kemudian pahala itu tidak, amal itu tidak berpahala ya. Misalnya sholat Jumat kan mestinya kita diam, tapi kemudian kita ngobrol, wah itu
kita memang tercatat ya melakukan sholat Jum'ah, tapi Jumatnya sia-sia, tidak berpahala. Kadang-kadang itu bisa hilang ya karena disebut-sebut ya. Kadang-kadang itu bisa hilang karena misalnya memelihara anjing. Hati-hati ini kaum muslimin, jangan sampai ada yang memelihara anjing ya, karena tiap hari ya amalnya itu berkurang 1 kirot ya. 1 kirot itu 1 gunung ya, Bukit Uhud. Jadi amal sulit-sulit dikumpulkan tiap harinya berkurang segitu. Lah kalau amalnya habis berarti minus. Ya, padahal memelihara anjing kalau tidak ada keperluan itu bisa membuat amal hilang. Termasuk diantara amal itu bisa hilang karena ada yang meminta amal. Ya, hadis-hadis yang menunjukkan ada yang minta amal setidaknya ada 2 golongan. Yang pertama itu adalah orang-orang yang kita zalimi. Ini akan datang meminta amal kita. Mungkin ada yang kita pukul, ada yang kita sakiti, ada yang kemudian kita sakiti perasaannya ya. Orang model-model begini tuh akan mengambil amal kita, itu akan minta amal. Yang kedua itu masalah utang piutang ya. Jadi utang piutang juga sama ya, tidak selesai ya, sungguh pun orangnya mati syahid sekalipun. Ada orang datang kepada Rasulullah, kalau misalnya mati syahid apakah dosanya semuanya diampuni? Iya ya. Terus kemudian setelah orang itu berlalu dipanggil lagi, kecuali utang. Utangnya masih selesai kalau tidak selesai di dunia akan diselesaikan di akhirat. Nah, tetapi memang harus kita pahami utang piutang model seperti ini adalah utang piutang yang baik, yang kemudian kalau tidak selesai urusannya diselesaikan di akhirat. Kalau utang piutang kok urusannya terlibat dengan riba, terlibat rentenir, ini enggak, dalil seperti ini tidak bisa dibawa. Karena dia sendiri sudah menimbulkan kezaliman bagi orang-orang yang dia utangi. Kadang-kadang kan tidak pas ya. Jadi hutangnya menjerat, mencekik, terus kemudian tiba-tiba datang bawa dalil kalau di dunia tidak selesai nanti saya selesaikan di akhirat. Ini salah. Ya, justru boleh jadi kebalikannya, kamu juga akan diminta pahalanya. Karena kamu telah berbuat kezaliman bagi orang yang diutangi itu ya. Dan memang utang piutang juga ya, dalil-dalil yang kita baca bareng-bareng itu, utang piutang yang dibawa-bawa sampai akhirat itu sifatnya personal. Ya, jadi walau alam bisawab ya, kalau misalnya kita punya hutang ke lembaga, katakanlah misalnya ke bank atau ke yayasan atau kemana ya, punya hutang, terus kemudian apakah juga ke bawah-bawah sampai akhirat, ini walau alam bisawab ya, kita tidak tahu karena memang sepengetahuan kami belum ada dalil yang mengarah ke sana ya. Yang mau minta siapa? Ya pimpinan banknya, karyawannya. Ya misalnya ya, atau siapa, kita walau alam bisawab ya, ini bukan berarti kami memastikan tidak sampai sana juga ya, tetapi kami belum menemukan dalil masalah itu ya. Terlebih juga misalnya ya yang sifatnya itu kelembagaan. Ambil contoh misalnya begini ya, kita bangsa Indonesia, negara kita kan punya utang ya, negara kita punya utang mungkin kepada pihak lain ya. Terus kemudian kita mati, KTP-nya Indonesia kan, apakah terus kemudian gara-gara itu kita kemudian diambil amalnya oleh pihak lain? Kan tidak juga ya. Jadi memang dalil-dalil yang menunjukkan bahwa utang piutang itu dibawa ke akhirat, satu, utang piutangnya benar ya. Kalau utang piutangnya penuh dengan riba ya, transaksi yang mencekik leher ya, ini walau alam ya, barangkali malah kebalikannya ya. Yang kedua, hutang piutang yang sifatnya personal ya. Jadi kalau yang dengan lembaga, walau alam bisawab ya, kami sampai sekarang itu belum tahu seperti apa hukumnya ya, apakah juga terbawa sampai akhirat apa tidak. Nah, ini diantara perkara yang perlu kita perhatikan bersama-sama ya, bahwa hutang piutang itu sungguh bisa menjadi sarana bagi kita untuk ta'awun, untuk tolong menolong dengan orang lain. Hutang piutang itu bisa menjadi sarana mewujudkan keberkahan harta ya, banyak harta, banyak sedekah, banyak bantu orang ya, banyak pahala. Bayangkan tadi tiap hari pahalanya senilai uang yang kita hutangkan. Ada orang hutang 10 juta ya, terus kemudian janjinya sebulan belum bayar, maka mulai hari bulan kedua per harinya dia dapat pahala sedekah 10 juta. Ya, kalau kemudian sampai setahun tidak bisa bayar ya, berarti berapa hari kali 10 juta itu, tanpa kita sadari pahalanya banyak banget ya.
Jadi yang seperti ini sekali lagi supaya tidak kita menjadi apatis. Ada orang-orang yang sudah kita tolong, terus kemudian dia tidak bisa membayar, terus kemudian kita seolah-olah apatis. Jangan sampai datang lagi ke sini minta tolong misalnya. Jangan sampai datang ke sini lagi mengadukan masalahmu. Jangan begitu ya. Selama Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan bagi kita, maka kita pun harus berbuat baik kepada orang lain. Jadi prinsipnya kita menolong orang lain itu karena Allah juga telah memberikan banyak karunia kepada kita. Ya, kalau kita menolong orang lain gara-gara ingin ditolong, ya, misalnya kita seolah seperti orang kondangan saja. Saya sekarang kondangan 100.000, harapannya supaya apa? Supaya nanti ketika saya hajatan dia kondangannya segitu juga. Jangan begitu ya. Jadi ini diantara perkara-perkara yang perlu kita perhatikan dalam urusan hutang piutang. Ya, moga-moga bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.